Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Satu semua. Kembali lagi menjumpai Anda. Tentunya masih dalam Lentera Ramadan. Terangi hati, tebar kebaikan. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih bersama saya Elis Nawati. Dan juga saya tidak akan sendiri, akan ditemani oleh rekan saya. Saya Aida Rafiq, dan beberapa waktu ke depan ini saya akan menemani teman-teman untuk sharing-sharing bersama Kak Elis tentunya. Dan juga kita tidak akan hanya berdua saja ya Idir. Ya, kita akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bunda Salama Nur Hidayati, Magister Agama. Sapa Sobat Satu, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua Sobat Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kepadatan acara kampus ya Bunda ya, masih menyempatkan waktu untuk sharing bareng kita berdua ya Idar. Alhamdulillah. Dan hari ini kita bakalan bahas apa Idar? Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar kesehatan ya Bunda. Dalam Ramadan ini pastinya menjaga kesehatan itu sangat penting gitu. Sering kali kan ya kita ucapin bahwasannya kita perlu banget untuk jaga kesehatan, utamanya di bulan Ramadan ini, di mana kita harus menahan haus, menahan lapar. Nah, kira-kira seperti apa sih kesehatan, seperti apa yang dimaksud di sini? Dan kita akan dengarkan bersama beliau, Bunda Salamah Nur Hidayati. Terima kasih Mbak Elis, Mas Aidar ya atas waktunya. Saya ingin menyapa Sobat Satu dan audiens semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sharing-sharing tetap dalam seputar Ramadan, yaitu ibadah puasa dan berbagai aspek yang mengitarinya gitu ya. Sebagaimana tadi diminta Mbak ya tentang hubungan puasa dan kesehatan. Namun sebelum saya menjelaskan itu, saya ingin mencoba menarik dulu bahwa puasa ini merupakan salah satu ritual yang tidak hanya ada dalam agama Islam, tapi ada dalam semua agama-agama, bahkan bangsa-bangsa gitu ya. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa perintah puasa dalam agama Islam ini tentunya ada perbedaan dengan perintah yang ada dalam agama-agama yang lain. Maka dalam hal ini ada sebenarnya dua titik poin ya yang perlu kita ketahui, adanya illah namanya ya, alasan disyariatkannya puasa dalam agama kita, dan hikmah adanya puasa itu. Nah, mungkin kalau kalau ilah itu adalah alasan kenapa dalam agama kita ini ada satu kewajiban tentang puasa, yaitu karena memang puasa ini merupakan salah satu rukun Islam, jadi ibadah yang bisa menopang tegaknya agama Islam. Sementara kalau hikmah, nah ini biasanya dikaitkan dengan berbagai perspektif yang biasa kita sebut dengan manfaat. Nah, kalau hari ini kita akan berbincang tentang puasa hubungannya dengan kesehatan, berarti kita masuk pada ranah puasa dalam perspektif hikmahnya, gitu Mbak ya. Jadi berpuasa itu punya hikmah selain punya ilah. Jadi alasan hikmah namanya illatu tasyri' gitu Mas ya. Alasan ada pensyariatannya puasa gitu Mbak ya. Alasan itu seperti apa ya Bun kalau boleh tahu? Maksudnya apa sih yang melatar belakangi kita diperintahkan untuk berpuasa? Kalau ada beda memang Mbak, namanya ilah dan hikmah. Ini biasanya kalau teman-teman dan audien yang kuliahnya di syariah gitu ya, ini mendalami bidang ini. Ilah itu sesuatu yang sifatnya permanen, ada jelas gitu ya. Alasan yang mendasari diperintahkannya atau adanya suatu ibadah. Nah, adanya puasa ini karena diwajibkan maupun ada hukum sunnah itu karena memang suatu media untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ilahnya satu, puasa itu adalah salah satu rukun Islam. Puasa itu adalah alat untuk takorub, semacam itu ya, dan itulah ilah biasanya ya. Nah, kalau hikmah itu manfaat Mbak. Jadi kalau kita akan berbincang tentang kesehatan itu masuk hikmah, karena kalau hikmah itu antar orang yang melakukan itu bisa beda-beda.
Kalau ilah itu alasannya jelas gitu. Mungkin itu Mas ya. Insya Allah. Jadi memang antara hubungan ilah dan hikmahnya itu sangat berhubungan erat gitu. Iya. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan tadi kan kesehatan hikmah itu kesehatan itu masuk di bagian yang hikmahnya. Iya. Salah satu manfaatnya dari segi kesehatan untuk berpuasa itu sendiri seperti apa sih, Bun? Iya. Nah, hikmah puasa ini kalau dalam kacamata saya dan hasil dari pembacaan gitu ya. Puasa itu mempunyai multifungsi, istilahnya gitu ya. Multifungsi, ada fungsi konfirmatif. Jadi orang yang berpuasa itu, jadi puasa sebagai alat untuk meneguhkan ya, konfirmasi kembali. Oh iya nih, saya nih Islam, saya mukmin. Gitu ya, makanya saya habis berpuasa. Maka orang puasa itu mempunyai fungsi konfirmatif. Bagi orang yang mengakui atau namanya dia sudah ikrar syahadat sebagai muslim gitu ya, kok tidak puasa, berarti ya belum terkonfirmasi keislamannya gitu Mbak ya. Nah, terus fungsi yang kedua bisa fungsi preservatif itu bisa ya. Preservatif itu fungsi untuk pembersihan ya, pembersihan diri. Nah, pembersihan di sini nanti atau ada istilah lain yang menyebutnya purifikatif. Jadi memurnikan, membersihkan gitu ya. Nah, disinilah masuk ke fungsi yang purifikatif maupun preservatif itu puasa mempunyai hikmah tazkiyatun nafas dan tazkiyatul badan. Jadi kalau purifikasi untuk tazkiyatun nafas itu pembersihan atau pensucian jiwa Mbak ya. Nah, mental, psikis itu. Kalau preservatif biasanya itu pembersihan badan diri dari makanan racun yang menumpuk gitu. Jadi racun dalam tubuh kita itu tuh ada racun yang sifatnya psikis ya, mengganggu mental. Ada racun yang berupa ditimbulkan dari makanan yang akhirnya mengganggu kesehatan secara medis gitu. Berarti Bun bisa ditarik kesimpulan nih bahwasannya sebetulnya puasa ini punya dua sisi manfaat ya secara kesehatan, baik secara kesehatan mental maupun kesehatan jasmani dan rohani ya. Itu karena kan sering nggak sih Aidar, kita itu selalu nganggapnya bahwa puasa ini manfaatnya cuma buat kesehatan tubuh aja. Sering kayak gitu nggak sih? Nggak tahu kita tuh kayak sebenarnya dari segi rohani kita tuh kayak nggak merasakan nggak sih, kayak ya udah sama aja rasanya antara ketika bulan Ramadan dan tidak Ramadan. Kira-kira sebetulnya seperti apa sih? Iya. Itu yang mungkin memang perlu disosialisasikan dan diluruskan gitu ya, pemahaman yang semacam itu. Tidak salah bahwa memang puasa itu punya fungsi itu tadi ya untuk kesehatan atau manfaat bagi kesehatan, tapi tidak hanya itu gitu loh ya. Jadi yang perlu ditekankan kan tidak hanya itu, ada sisi lain yang kadang itu terlupakan. Padahal justru inti dari tasyrik puasa itu kan untuk Allah gitu ya, untuk ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah disinilah kita dengan pensucian diri kita nanti bisa taqarrub, dekat gitu loh yang menuju Allah. Kalau hati kita bersih itu kan akan cepat sampai gitu. Nah, kalau kita misalnya proses tazkiyatun nafas melalui puasa itu bagus kan gitu, nanti puasa sesuai waktunya gitu ya, makan pola ya, macam-macam lah ada ketentuan dalam puasa itu. Nah, hikmah itu akan mengikuti gitu loh. Jadi mestinya kita itu lebih menekankan aspek yang psikisnya tadi dulu ya, spiritualnya gitu ya Mbak ya, bahwa fungsi puasa itu untuk konfirmatifnya dulu. Bukti atau peneguhan keislaman dan keimanan kita dulu. Jadi mungkin itu ya yang perlu kita sosialisasikan saat ini ya, bahwa kita puasa jangan salah ini gitu ya, salah niatnya gitu ya. Niatnya dulu itu untuk lillah itu tadi ya, menjalankan ibadah atau perintah Allah. Nah,
Kalau perintah Allah itu kita kerjakan sesuai dengan ketentuannya, maka hikmah-hikmah yang lain insya Allah akan ikut, termasuk diantaranya kesehatan fisik. Nah, karena pola makan itu kan ditata waktu puasa itu ya, jam makan, apa yang harus disantap waktu buka, yang disantap harus waktu sahur, itu kan diatur dalam agama. Nah, itu diikuti nanti. Baik. Jadi saya ingin bertanya nih Bu. Jadi setelah tadi Kak Elis membahas tentang hikmahnya, dan saya di sini mau tanya mengenai dalam waktu sebulan penuh ini teman-teman berpuasa penuh nih. Mungkin kita bisa tarik kesimpulan dengan cara tirakat untuk menjaga pola makan, pola istirahat dan lain itu bisa digunakan sebagai latihan untuk proses Iya. itu gitu. Iya. Bisa. Memang puasa ini kan aslinya secara bahasa kan imsak ya, menahan ya. Ada sinonim lah, bisa tirakat dalam bahasa Jawa. Tirakat itu aslinya kan meninggalkan sesuatu yang enggak baik, yang enggak gitu ya. Nah, dengan puasa itu kan ada batas waktu ya, ketentuannya mulai fajar itu mulai azan lah ya, anggap saja mulai setelah waktu imsak azan kita sudah berhenti makan. Nah, kita coba secara medis gitu ya, walaupun mohon maaf mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara detail istilah-istilah medis gitu ya. Tapi saya memahami bahwa apa yang kita konsumsi waktu makan ya, pada saat ini kita ilustrasikan waktu sahur gitu ya. Anggap jam 4 kita makan. Makanan yang kita masuk itu ditampung di usus atau lambung ya, di lambung dicerna di situ kan proses pencernaan butuh sekitar 4 jam ya, dan bahkan itu bisa lebih tergantung dari bahan yang kita makan. Ada yang sampai lama bisa dicerna. Nah, 4 jam itu butuh masih di lambung, diproses, nanti baru didistribusikan. Nanti jam 12 gitu kan kalau nggak puasa. Nah, selama puasa itu ya, kalau nggak puasa misalnya kan 3 kali, 4 jam diproses, kadang belum sampai didistribusikan, ini sudah makan lagi. Jadi kalau kita nggak puasa, lambung kita ini kerjanya nggak karuan, non-stop ya, kerja lambung usus ini non-stop. Nah, itu yang nggak bagus, padahal kan pencernaan ini kan juga punya, ini kan mesin ya, yang nggak butuh direhatkan, gitu ya. Nah, dengan puasa itu ada makanan yang kita konsumsi waktu sahur, diproses secara bagus, didistribusikan, dan mungkin paling sampai 6-8 jam ya setelah duhur, kita kadang terasa lemes. Iya Mas ya, terasa lemes. Nah, itu sebenarnya justru saat-saat atau yang dibutuhkan oleh tubuh. Orang lapar itu dibutuhkan gitu, rasa lapar. Kenapa? Karena orang lapar gitu ya. Saya tuh juga senang sekali baca gitu ya. Orang lapar ternyata itu rasa lapar itu ya dibutuhkan untuk sel-sel tubuh kita melakukan perbaikan-perbaikan sehingga mendapatkan sel darah putih, sel putih itu ya. Dan sel itulah yang bisa nanti membuat regenerasi sel-sel yang rusak. Jadi kalau kita dalam tubuh kita ini banyak sel yang rusak, justru waktu memproduksi sel baru itu ya waktu lapar itu. Nah, kita kalau nggak puasa kan kadang ini ya non-stop gitu ya, nggak pernah berhenti. Jadi alat-alat yang dalam pencernaan kita itu hampir nggak ada istirahatnya. Mungkin itu ya. Jadi emang momen bulan puasa ini memang sangat penting untuk kewajiban umat muslim dan untuk istirahat gitu ya Bu. Iya. Nah, berkaitan dengan apa yang kita konsumsi itu kan sangat mempengaruhi di bulan Ramadan ini kan ya Bu. Iya. Apalagi ketika puasa kita menahan lapar sekian jam, kemudian kita ketika menjelang berbuka itu pasti nafsunya itu kan sangat tinggi. Beli banyak banget jenis makanan, pengen semuanya enak gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang harus kita dahulukan ketika momen berbuka itu? Apa yang mungkin disunahkan oleh Rasulullah yang bisa dibagikan kepada sobat satu sehingga kita itu tidak salah kaprah gitu loh. Jadi tidak semuanya langsung dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Nah,
ini tadi ya, ini kebiasaan ya, namanya kadang kebiasaan itu jadi salah kaprah gitu ya, saking lazimnya. Orang puasa itu memang banyak nafsunya gitu ya, pasar siang gitu ya. Tapi terus semua dikumpulkan waktu mau maghrib, kadang gini. Tapi yang dalam aturan Islam itu pola makan dan nutrisi apa yang sebaiknya dikonsumsi waktu sahur dan waktu berbuka itu sampai sedetil itu gitu ya. Jadi kalau Nabi memberikan anjuran itu ya, memberikan contoh kalau kita berbuka gitu ya, memang pertama dahulukan ya, bersegeralah berbuka. Nah, segera berbuka ini sebenarnya tidak harus dalam bentuk makanan berat. Yang penting berbuka itu adalah membatalkan dari masa puasa tadi ya, terus masa futur. Nah, disitulah berbuka secukupnya, ada bisa nyebutnya jur'ah gitu, sak ceguk gitu ya. Nah, 1 teguk itu sudah namanya berbuka, sudah membatalkan puasa. Nah, apa yang dikonsumsi? Nah, dalam satu hadis itu disebutkan rutop itu kurma basah. Kurma basah. Kalau tidak ada kurma muda ya, kurma muda. Kalau nggak ada ya kurma biasa atau hal-hal yang manis. Ya. Nah, hal yang manis tapi ini yang kadang menjadi salah kaprah. Kita berburu membuat minum-minuman, sajian makanan-makanan yang manisnya pemanis tambahan atau pemanis gula. Nah, ini yang sebenarnya kontraproduktif dengan hikmah yang mestinya puasa itu membawa hal yang baik bagi kesehatan, karena banyak mengkonsumsi gula di saat itu akhirnya malah enggak, yang ada keinginan waktu puasa untuk diet lah bukannya pakai manis-manis ya. Iya gitu kan, akhirnya kontraproduktif. Nah, semacam itu akhirnya ya enggak tepat gitu ya. Jadi bukalah secepatnya, berbuka secepatnya, minum secukupnya untuk membatalkan, terus yang ringan dulu. Jadi kalau contoh Nabi, baru kalau bisa malah terus sholat dulu. Jadi biar nggak ngaget. Dari kosong, kalau langsung makanan yang berat, itu kaget. Nah, di situ yang mestinya mau puasa untuk mengobati sakit, akhirnya malah jadi perut terasa berat, sebah, kembung, perih. Karena itu tadi ya terlalu enggak drastis gitu ya. Enggak ada jeda, maka mungkin sebaiknya itu tadi ada jeda, sholat dulu terus baru makan yang agak berat. Jadi bukannya makanan camilan minum yang manis atau buah itu lebih bagus. Karena buah mudah dicerna. Kalau langsung makanan berat kasihan lambung kita, usus kita gitu. Gitu. Kadang salah kaprah ya Mbak ya. Termasuk ini kayaknya yang Mas ini juga sering banget seperti itu. Kadang kita langsung gitu ya. Memang kalau kalau langsung kan itu nggak baik, yang berlebihan gitu. Betul. Dan sobat satu semua, ternyata udah waktu berjalan sekian lama dan juga sudah banyak sekali ya yang kita sharingkan sama Bunda tadi seputar pertanyaan-pertanyaan dan juga hal-hal yang lazim kita temui di lapangan seputar bagaimana kesehatan itu berpengaruh terhadap Ramadan. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, kita dengarkan nih kesimpulan dari Bunda Salamah tentang materi kita hari ini. Mungkin saya nggak menyimpulkan ya Mbak ya. Saya inginlah menekankan dalam kesempatan ini bahwa kita semua dalam melakukan satu amaliyah gitu ya, apalagi ini ibadah, itu tidak bertukar antara tujuan dan sarana. Jadi tujuan puasa la'allakum tattaqun. Nah, sarananya kan dengan cara itu tadi, puasa, menahan dan seterusnya. Jangan sampai kita hanya menahan puasanya, menahan puasa nggak makan, tapi tidak sampai pada derajat tatakun. Jadi kita mungkin fokus ke sekarang, lebih menekankan pada aspek itu. Nah, kemudian terkait dengan makanan ini, saya mengutip pesan dari SNH bahwa banyak sekali permasalahan yang muncul karena salah langkah. Namun tidak sedikit pertikaian, percekcokan muncul karena salah ucap.
Maka mari sama-sama kita jaga gestur dan tutur kita. Mungkin itu closing statement saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Dan itu tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini ya Aidar. Betul banget nih. Jangan lupa teman-teman untuk menjaga kesehatan karena kesehatan sangat penting untuk kita lakukan di bulan-bulan puasa ini. Betul, jangan terlalu fokus kepada kesehatan secara fisik saja, tetapi juga kesehatan kita secara mental juga perlu kita perhatikan utamanya dalam bulan Ramadan ini. Dan Sobat Satu semua, kami mengingatkan untuk jangan lupa terus menyaksikan Lentera Ramadan tentunya setiap hari ada di Satu Televisi. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Satu TV untuk stay tune mendapatkan informasi-informasi terbaru ya. Oke, aku Elisawati dan juga saya Aidar Rafiq. Dan juga Ibunda Salama pamit undur diri pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.